ini aku lagi berada di Pondok Pesantren Ar-Rahman. Jadi di sini produk unggulannya adalah kombinasi antara bawang hitam sama madu. Pasti penasaran kan? Yuk kita langsung tanya ke pengurusnya. Permisi, dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Erwin. Bapak Erwin ini pengurus langsung dari Pondok Pesantren Ar-Rahman ya? Iya, betul sekali. Ini ada produk yang menarik nih Pak, bawang hitam campur madu. Itu gimana ya Pak? Bisa dijelaskan? Ya. Produk kami ini berkembang yang awalnya hanya bawang saja. Nah, akhirnya ini ada bawang fermentasi dengan madu yang mana khasiatnya sangat luar biasa di kesehatan, khususnya di kesehatan jantung. Akhirnya kita kembangkan untuk masyarakat seperti itu. Untuk produknya ini cuman bisa dikonsumsi yang sakit atau orang sehat pun bisa Pak? Ini semuanya bisa, baik yang sehat maupun yang sakit bisa. Alangkah lebih baik kita mencegah daripada mengobati kan. Nah, akhirnya yang sehat menjaga daripada penyakit, mengkonsumsi rutin bawang fermentasi dengan madu seperti itu. Selain bawang fermentasi dan madu, ada produk apa lagi nih Pak? Ada madu murni, kemudian ada sarang tawonnya, kemudian ada minuman herbal. Dari sekian banyak produk, yang paling laris yang mana Pak? Yang paling banyak dikonsumsi itu bawang fermentasi. Kemudian bawang madunya juga ada, cuman lebih banyaknya bawang fermentasi bawang tunggal atau bawang lanang. Selama ini dari awal pembentukan produk-produk ini sampai sekarang, proses pemasarannya seperti apa? Nah, ada di marketingnya ada di online, kemudian lewat pondok pesantren di bawah naungan OPOP sangat membantu sekali, Mbak. Dari produknya Bapak ada nih yang menarik perhatian saya. Saya tertarik sama madu bawang tunggal dan tejo black garlic. Bisa dijelaskan Pak? Ya. Terkait yang tadi Mbaknya lihat yang ini ya, madu bawang tunggal. Di sini bawang tunggal atau bawang lanang, Mbak. Nah, kita rendam dengan madu. Nah, fungsinya untuk kekebalan dan penyakit jantung khususnya. Sedangkan yang ini bawang biasa, Mbak, yang ada di pasaran yang kita fermentasi, ini untuk mengangkat artikel yang di dalam darah, toksin-toksin racun di dalam darah supaya keluar. Sama fungsinya dengan yang di bawang tunggal, cuma cara konsumsinya yang berbeda Mbak. Kalau bawang tunggal konsumsi hanya 1, sedangkan bawang biasa ini konsumsinya 5 siung, seperti itu. Untuk harganya sendiri lebih ekonomis bawang tunggal atau bawang biasa Pak? Kalau untuk harga, ekonomisnya bawang biasa Mbak, karena jumlahnya kemasan banyak. Nah, kebanyakan masyarakat pilih yang murah dan dapat banyak. Nah, kalau bawang yang biasa ini sekitar 200 gramnya 25.000. Sedangkan yang bawang tunggal 50 gramnya 25.000 juga. Seperti itu. Ternyata banyak ya variannya dari bawang, produksi bawang dan madu ini. Kira-kira kalian tertarik sama yang mana? Banyak ya dari tadi produk-produk dari Pondok Pesantren yang menarik-menarik. Tapi kayaknya masih banyak deh produk-produk lain yang belum kita liput. Salah satunya ini, aku ngeliat ada singkong yang besar banget, pisang yang besar banget. Kira-kira ini produknya kayak gimana ya dari Pondok Pesantrennya bisa menghasilkan produk pertanian yang sekeren ini? Kayaknya kita harus nanya langsung ke pengurus pesantrennya deh. Permisi. Ini dari Pondok Pesantren mana? Dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bantur Malang. Mambaul Ulum Bantur Malang. Ini produk pertanian dari Pondok Pesantren sendiri ya? Betul. Ini dari produksi kami sendiri. Ini kita untuk alpukat ini kita setek sendiri, sambung pucuk sendiri. Dan ini hasilnya bisa dilihat juga. Jadi ini produk pertanian hasil stek sendiri gitu ya? Sendiri. Selain itu juga ada pisang, singkong dan lain-lain. Atau ada hal lainnya mungkin dari pupuknya atau apanya yang bisa membantu pertumbuhannya sampai sebesar ini? Iya Mbak, yang pertama itu kita harus bisa tahu untuk tanah itu netral apa nggak terlalu asam dan juga nggak terlalu basah. Selain itu kita juga bikin pupuk sendiri kan, itu yang kita aplikasikan untuk tanaman kita.
Kalau dari sekian banyak nih, dari singkong, alpukat, pisang, snack-snack, dan lain-lain yang paling laris tuh apa? Sementara ini yang paling laris itu pisang sama singkong dan talas. Sejauh ini proses pemasarannya dari pondok pesantren kayak gimana? Untuk sementara ini cuma lokal di daerah sendiri aja, di Kabupaten Malang serta Kota Malangnya aja. Oh iya. Berarti ini kayaknya satu-satunya pondok pesantren yang menghasilkan hasil pertanian sebesar ini ya? Iya. Oke, terima kasih waktunya. Masih lanjut ternyata. Oh iya, masih ada beberapa lagi ya yang belum kita ulas. Yuk kita lanjut yuk. Kira-kira habis ini kita nemu pondok pesantren dengan produk apa lagi ya? Bisa nebak nggak kira-kira apa? Aku juga nggak tahu sih. Yuk kita lihat langsung aja. Tunggu deh. Kayaknya aku nemu keanehan. Ada yang kenal nggak sih? Kalian inget nggak sih? Atau ini deh. Coba baca deh. Keju mozzarella khas Malangnya kakak. Sumpah familiar nggak sih? Yang menggemparkan masyarakat Instagram dan TikTok itu loh. Ternyata itu pembuat ownernya di sini. Yuk kita langsung tanya yuk ke pembuat ownernya langsung. Yang mana nih yang aku wawancarain banyak banget. Yang pembuat owner khusus itu ini ya. Dari mana ini? Dari Pondok Pesantren Baru Mafiro, Malang. Sebenarnya itu slogan keju mozzarella-nya gimana sih bacanya? Keju mozzarella khas Malangnya kakak. Oh gitu ya nadanya. Yang udah meresahkan warga TikTok dan warga Instagram. Ternyata pembuat ownernya ada di sini. Bisa dijelasin nggak keunggulan dari produk mozzarella yang bikin gempar ini? Ya, yang pertama ini adalah produk dari Pondok Pesantren. Nah, kemudian juga kita formulasi supaya familiar dengan lidah orang Indonesia, sehingga cita rasanya Nusantara sekali. Nah, makanya dari itu sangat cocok apabila dikombinasikan dengan masakan-masakan terutama masakan Asia ataupun masakan Eropa pun juga bisa masuk. Selama ini pemasarannya gimana? Dengan gemparnya itu ngaruh gak ke penjualan produk? Alhamdulillah sangat berpengaruh. Jadi penjualan kita melonjak drastis meskipun pada masa pandemi sekalipun. Berarti slogannya itu membawa berkah ya, strategi marketing yang bagus gitu ya. Ada produk lain dari Pondok Pesantren ini? Ada banyak sekali, ada telur puyuh, ada kopi sultan, kemudian ada beberapa lagi yang lain, nggak bisa kami bawa juga. Ada tanaman anggrek, ada hidroponik, ada jamur juga, ada banyak sekali. Masih tentang keju yang bikin gempar, keju mozzarella khas Malang. Kita mau langsung tanya ke ownernya yang memunculkan ide kenapa sih bikin keju padahal keju bukan produk Indonesia. Dengan Pak siapa ini? Saya dengan Erik, Mas Dapin sebagai ownernya. Oh ini sebagai owner, Bapak sebagai? Saya di sini membantu Mas Dapin sebagai keuangan dan marketingnya. Baik, bisa dijelaskan kenapa sih memproduksi keju? Nah, sini keju ini salah satu pegang ya ini ya. Nah, keju ini salah satu produk yang jadi keunggulan utama. Di Malang salah satu produk kekuatan kan susu kan ya. Nah, susu ini yang saat ini menjadi produk yang bisa dikatakan eksklusif kan. Hanya pabrik-pabrik besar yang bisa produksi olahan susu. Nah, saat ini kalau kita tuh mau produksi susu kan pasti susah. Nah, di sini ada Mas Dapin ini ahli pangan. Nah, dari tangan beliau ini, tangan susu ini menjadi sebuah produk olahan keju yang dimana keju ini menjadi salah satu sumber kekuatan di Pondok Baru Mafiro. Seperti itu. Kalau untuk pemasarannya selama ini bagaimana? Alhamdulillah pemasaran kita melalui online, offline juga memiliki jaringan reseller. Ada di wilayah Jawa keseluruhan, Jabodetabek, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, dan juga di beberapa horeca. Jadi kita mau dari hotel, restoran, kafe-kafe, itu kita masukkan semua. Karena apa? Target kita adalah produk kita ini bagus, ya, kualitasnya bagus, harganya murah, dan yang paling penting ini
ada renetnya ini renetnya renet nabati, jadi dijamin halal. Jadi kita nggak menggunakan renet hewani seperti itu. Kan ini kejunya gempar banget nih. Ya. Setelah kegemparan itu pencapaian apa aja yang udah diperoleh si keju ini? Ya alhamdulillah omsetnya meningkat berlipat-lipat ganda, terus penjualan semakin bagus, dan alhamdulillah dengan kita semakin besar produksi, otomatis kan susu yang kita ambil kan semakin besar, sehingga kita untuk peningkatan di masyarakat atau peternak sapi juga semakin pemberdayaan semakin luas. Karena apa? Produk utama kita memilih susu yang terbaik dan kita membeli dengan harga yang cukup tinggi seperti itu. Untuk distribusinya udah nyampe kemana aja? Tadi sudah sampai ke Kalimantan, Sulawesi, terus Jakarta, Jabodetabek, dan seluruh Jawa, ada yang di NTB, Kupang ada juga, dan Pasar juga. Berarti ini udah mencakup seluruh Indonesia ya? Belum semuanya Mas. Tapi insya Allah nanti akan di seluruh Indonesia. Keren nih, keju dari Malang udah nyampe seluruh Indonesia. Berarti tinggal go internasional aja ya? Insya Allah. Amin. Dari Pondok juga ini ya. Keren banget, udah dari Pondok, dari Malang, udah seluruh Indonesia, mau internasional lagi. Halal juga. Oh iya, jangan lupa halal. Halal. Nah. Iya. Terima kasih ya untuk waktunya. Kita lanjut lagi yuk. Ini boleh nggak aku bawa untuk aku? Oh boleh, silakan. Boleh ya. Kalau gitu yang ini sekalian ya. Aku bawa semuanya ya. Buat jualan nih. Ini meskipun aku pakai masker kayak kecium bau-bau kopi nih. Ternyata di sini emang ada stand kopi dari Pondok Pesantren Fatullah Aflah. Kita kenalan yuk ke Gusnya. Bisa kenalan dulu dengan Gus siapa ini? Dengan Abdul Adim dari Pondok Pesantren Fatullah Aflah Probolinggo. Probolinggo. Ini produknya kopi ya? Ya, kopi. Bisa dijelaskan produk unggulan kopinya? Boleh. Jadi ini emang varietas tertentu ya. Kita ambil biji kopinya dari lereng Gunung Argopuro, yaitu Krucil, daerah Krucil. Emang dari Krucil itu beda-beda tempat-tempatnya. Emang aromanya juga beda-beda. Kita ambil yang benar-benar spesial lah untuk produk ini. Ya itu tadi kayak udah kecium banget gitu bau kopinya. Apa mau disingkatkan lagi nggak apa-apa? Boleh ya. Wah, coba. Iya baunya kayak Gimana? wangi gitu, yang nggak bikin pusing gitu Oh ya. gitu ya. Mantap lah. Kelebihannya produk kita ya di sana. Ini ada satu jenis atau beberapa jenis lainnya? Kita ada beberapa jenis. Hanya hari ini kita hanya bawa satu jenis ini. Jadi ini yang benar-benar unggulan dari Fatullah Aflah ya? Iya, salah satunya. Kita memiliki beberapa produk dari kopi yang beraroma. Ini ada aroma banana, pisang, ada aroma nangka, dan aroma jambu merah. Oh iya. Nah, hanya yang sekarang ini di second line-nya, yang aroma biasa. Sejauh ini proses pemasarannya bagaimana? Ya alhamdulillah kita sudah mulai kirim, mulai tahun 2018-19 kita sudah kirim ke Bandung, ke Bekasi, ke Jogja, ke Tangerang. Itu pun dalam bentuk green bean. Nah, green bean. Kenapa green bean? Karena permintaan mereka green bean. Kita kirim ke kafe-kafe, bukan untuk end user. Ada yang minta roasting bean. Nah, roasting bean ada. Tinggal permintaan mereka di medium atau di dark ketika proses penggilingan, di roasting gitu Mbak. Keren juga ya ini Pondok Pesantren Fatullah Aflah. Bisa bikin kopi dengan aroma beda-beda, ada aroma pisang, aroma jambu. Ya, alhamdulillah ini banyak melibatkan alumni. Jadi alumni pondok ini emang banyak dari lereng Gunung Argopuro. Karena banyak dari mereka petani, akhirnya kita kelola dengan sistem koperasi yaitu Kopontren Aflah. Dana kita siapkan. Kemudian ketika panen kita ambil barangnya Mbak, kita proses, kita jualkan, kita bantu jual. Iya, baik Pak, terima kasih penjelasannya. Yuk kita lanjut lagi.
Nah, nugget lelenya udah jadi digoreng nih. Kita cobain ya. Enak. Rasanya tuh bener-bener yang di luarnya kering tapi di dalamnya itu masih tasty, yang nggak kering tembus ke dalam gitu. Wah, di sini aku ngelihat ada cooler. Kira-kira produknya apa ya? Permisi. Ini dari pondok pesantren mana? Al Inayah Purwosari. Al Inayah Purwosari. Ada coolernya, berarti ini produknya frozen ya? Iya. Bisa dijelaskan ini produknya apa? Nugget dan pentol lele. Nugget dan pentol lele, produk unggulan dari pondok pesantren Al Inayah Purwosari. Biasanya pemasarannya gimana? Pemasarannya biasanya bisa lewat online atau pemasarannya lewat wali santri. Jadi semua wali santri kan kalau kiriman itu kan hari Minggu. Jadi wali santri itu kan gak boleh keluar santrinya. Jadi di tempatnya. Jadi anak-anak itu yang menjual keliling ke wali santri. Wah, keren ya, dia ada cara menjual produk dengan keliling. Boleh saya buka? Silakan. Yuk kita lihat yuk isinya. Ini Ada. lele. Ini bakso lele. Dari dua produk ini yang paling laris yang mana? Biasanya wali santri yang sering menanyakan itu nugget lele. Nugget lele ini yang cepat habis itu biasanya nugget lele ini. Praktis juga ya, frozen food ini tinggal goreng. Bisa kita lihat ke dalam? Oh, ini lagi proses digoreng. Menarik ya kayaknya kelihatannya. Jadi pengen coba. Nanti kalau udah selesai boleh minta ya? Boleh, Bu. Nanti kita icip bareng-bareng. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi kan kita udah nemu pesantren yang memproduksi herbal, memproduksi kerajinan, memproduksi fashion. Kali ini kita ke stand yang berisi apa ya? Kayaknya ini menarik deh. Ada mantan, ada duda. Masa ini standnya jual mantan ya? Atau jual duda? Lumayan nih. Kita tanya yuk ke pengurus pesantrennya. Permisi. Dari alumni pondok pesantren mana ini? Ponpes Salafia Safia. Situ Bondo. Berarti ini terdiri produk-produknya dibuat oleh alumni ya? Betul, Mbak. Ini ada mantan, ada duda. Ini apa ya, Bu? Kalau ipar itu irisan pisang aneka rasa atau kita sebut keripik pisang biasanya. Ya. Terus ini ada duda, dadar usus menggoda, keripik usus. Ada 2 varian, ori sama pedas. Terus mantan, makaroni setan. Ini ada 3, ada jagung manis. Saat di sini pedas, ekstra pedas, sama manis ini pedas manis. Ya. Menarik ya, Bu, nama-namanya. Kayak wah jualan duda, wah jualan mantan. Ya, betul. Kemudian geser lagi nih ada produk skincare ya? Iya, betul. Ini Oh iya, kan sekarang Bepom semua. sudah Sudah, iya sudah Bepom semua. kan sekarang lagi musim ya, pengen glowing, pengen cantik gitu, biar jadi standar kecantikan sosial. Bisa dijelaskan, Bu, untuk skincare-nya ini kandungannya apa? Oh iya, ini non merkuri jadi aman ya. Jadi kayak ini ada facial wash. Facial wash ini untuk cuci muka itu ada kandungan pelembabnya. Jadi kita kalau biasanya itu kan nggak ada kandungan pelembabnya. Ini ada kandungan pelembabnya. Jadi setelah pakai itu sudah kerasa ketat, lembab terus kayak kenyal gitu loh di muka. Biasanya itu. kan kalau cuci muka berasa ketarik gitu. Betul. Ya. Ini Sudah ada pelembabnya. Jadi tetap kenyal. Betul. Iya. Kemudian ada apa lagi? Terus ada toner. Ini tonernya.
Jadi biasanya itu kan kita pengen seger-seger gitu ya, tinggal nyemprot gitu. Terus ini serum anti penuaan dini. Anti aging. Iya. Bahasa kerennya ya. Betul. Anti-aging. Terus ini day cream. Iya. Biasanya itu kalau saya nggak usah pakai bedak, pakai day cream sudah cukup. Ya, terus ini lip cream yang meskipun kena air itu tetap makan berapa kali masih lipstiknya. Oke. Kayaknya cukup menarik ya produk-produk dari alumni Ponpes Salafiyah Safiyah Situ Bondo. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Selamat sore. Menarik ya dari alumni Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah. Udah ada snack, udah ada skincare, ada herbal juga, nu lemon. Kali ini apalagi ya selanjutnya? Kita lanjut. Di sini ada lagi stand yang berisi sembako. Lengkap ya, dari tadi kayaknya kebutuhan kita sehari-hari udah dipenuhi deh sama pesantren-pesantren di Jawa Timur ini. Kita tanya yuk. Permisi, bisa minta waktunya sebentar? Ini dari pondok pesantren mana? Darul Falah, Pondok pesantren Darul Falah dari kota? Jember. Dari kota Jember. Di sini menyediakan sembako ya? Iya, Untuk sembakonya yang paling laris dibeli biasanya apa? yang itu merek padi. Oh, beras Supermed cap padi ya. Ini produksi langsung dari pondok pesantren. Iya, Selama ini pemasarannya gimana? di posting kayak di WA, Instagram, Facebook. Oh, jadi pemasarannya lebih ke online gitu ya. Oh, keren nih, dia pemasarannya lebih ke online. Jadi udah nggak jadul kayak dulu yang harus di toko kelontong gitu ya. Yuk kita lanjut lagi. Ada lagi nih yang unik. Di depan ada topeng reok Ponorogo. Serem ya kelihatannya. Kira-kira ini dari pondok pesantren mana ya? Oh, ada mbaknya. Kita tanya yuk. Permisi mbak. Bisa tanya-tanya sebentar? Ini dari pondok pesantren mana ya? Darul Falah Ponorogo, Mbak. Darul Falah Ponorogo. Oh, jadi ini reok Ponorogo karena pondok pesantrennya dari Ponorogo ya? Iya, betul sekali. Untuk produk unggulannya dari pondok pesantren Darul Falah Ponorogo ini apa mbak? Ada jamu, ada juga sambal, camilan, makanan ringan, juga ada bagian konveksi, kaos, baju koko, dan lain sebagainya. Ini kelihatannya ada baju-baju adat juga. Apa produksi baju adat juga? Iya, itu dari alumni kami. Oh, dari alumni. Selama ini pemasarannya bagaimana mbak? Ya, di koperasi sudah disediakan berbagai macam dari konveksi, kaos, koko, jilbab, dan lain sebagainya. Juga kami menyediakan makanan ringan, juga makanan khas Ponorogo. Dari sekian banyak produk ini yang biasanya paling laris dibeli apa? Ada ini wedang jamu, juga ada bagian konveksi yang kaos, baju koko, dan jilbab. Oh iya, terima kasih. Jadi kayaknya udah kejawab ya kenapa di depan ada reok Ponorogo. Ternyata pondok pesantren ini dari Ponorogo. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah. Kemudian di sini ada stand yang berisi obat-obatan herbal. Kayaknya ini menarik untuk kita ulas. Yuk kita langsung aja. Permisi.
Ini dari pondok pesantren mana? Ismul Haq Mojokerto. Ismul Haq Mojokerto. Iya. Untuk produk unggulannya dari Ismul Haq ini apa, Pak? Bobot terapi, 3 in 1, gura mata, gura hidung, terus sama akar Fatimah. Akar Fatimah, kayaknya menarik nih akar Fatimah. Akar Fatimah itu apa ya? Ini buat sakit kepala, flu, sakit gigi, batuk, sakit perut, masuk angin, sesak nafas, dan mabuk kendaraan. Oh, ini semacam minyak angin gitu Iya. ya? Kalau ini ada apa ini? Wali Songo ini Jamu khasiatnya, bubuk ya? iya, menyembuhkan pegel linu, sakit pinggang. Terbuat dari apa ini kandungannya? Jadi mungkin ini kayak campuran rempah-rempah Indonesia gitu ya? Ramuan Kalau yang di bawah ini apa? permen Permen kayu putih. Oh, berarti ini bisa untuk mabuk perjalanan juga ya? Kan Iya. biasanya kalau mabuk perjalanan lidahnya pahit, makannya permen minyak kayu putih. Kalau yang di sebelah sini ini ada ada 3 in 1. 3 in 1. Ini bisa menghilangkan jerawat, tumor, kanker, perut kembung, amandel sama paru-paru. Oh, untuk yang produk 3 in 1 ini berarti biospray yang serba bisa Iya. untuk mengatasi segala macam Iya. masalah gitu ya. Masalah kesehatan maksudnya. Bukan masalah hati. Iya. Kemudian ini ada gurah mata dan gurah hidung. Iya, gurah mata dan gurah hidung ya. Kemudian ada habatus sauda. Kemudian ada lagi bobot terapi Ismul Haq. Oh, ada gurah vagina juga. Kalau dari sekian banyak ini yang paling laris yang mana? Yang paling laris 3 in 1, akar Fatimah sama bobot terapi. Untuk pemasarannya biasanya paling banyak dibeli oleh siapa? Biasanya dalam kota sendiri, Dalam kota sendiri ya. Dari kota mana ini? Mojokerto. Oh iya, dari Mojokerto. Oke, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama, Mbak. Nah, dari sini tadi kita udah dijelasin beberapa produk-produk herbal yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Ismul Haq. Kali ini kita berada di salah satu stand yang berisi baju-baju, tas-tas. Menarik ya kayaknya. Yuk kita lihat langsung. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya, monggo. Iya, ini dari pesantren mana Kak? Dari Al Munawariyah. Oh, dari Al Munawariyah. Untuk produk unggulannya dari pesantren Al Munawariyah ini apa Kak? Jadi kita di sini produksinya seragam, Mbak. Produk unggulannya seragam, tapi kita juga nerima pesanan untuk aksesoris, untuk pouch, clutch gitu-gitu. Terus ada juga baju custom made gitu. Jadi sesuai pesanan, misalnya pengen baju seperti apa, model apa, kainnya seperti gimana, kita juga bisa. Gitu. Oh, jadi dari pelanggan juga bisa custom langsung apa yang dia mau gitu ya? Iya, betul. Untuk target pasarnya nih, siapa aja kira-kira? Jadi sebenarnya untuk selama ini seragam ini untuk santri, karena santri ini setiap tahunnya kan butuh seragam. Oh iya. Jadi santri kan di tempat kita ada ribuan santri. Nah itu seragam ini kita produksi dalam pondok, masih dalam pondok gitu. Oh iya, baik. Makasih ya waktunya. Oke. Saat ini saya sedang berada di OPOP Expo Jatim dan di sini ada salah satu peserta OPOP Expo Jatim yang memiliki produk berupa kerajinan dan bunga. Mungkin kita bisa langsung aja untuk tanya-tanya lebih lanjut. Assalamualaikum. Ya, mohon waktunya sebentar ya Pak. Saya dari OPOP Mart. Dengan Bapak siapa? Bapak Jawarul Abidin. Oh, Bapak bisa dipanggil Bapak Abidin ya? Jawarul. Bapak Jawarul Abidin. Dari pondok pesantren mana ini Pak? Asidikiyah Madiun. Oh iya. Untuk produk unggulannya dari Asidikiyah Madiun ini apa Pak? Produk unggulannya bunga sabun dan bunga stocking. Bunga sabun seperti ini, bunga sabun. Oh, ini bunga sabun. Ya, kalau yang stocking seperti ini stocking. Kain stocking. Untuk pemberdayaan santri di Ponpes Asidikiyah Madiun ini seperti apa Pak? Ya, santri-santri selain belajar ilmu agama juga diberikan skill untuk keterampilan, diantaranya ya untuk kerajinan bunga sabun, bunga stocking ini. Oh iya.
Kalau keunggulannya dari bunga sabun ini apa, Pak? Ini kan menarik, kemudian ada harumnya ini, ada harumnya. Ada bau harumnya. Bau harumnya bisa harumnya. Nah. Oh iya, bisa untuk pengharum ruangan Iya, gitu iya, ya, Pak? Beda kalau stoknya nggak ada harumnya, nggak ada. Oh iya. Kalau yang bunga sabun ada harum. Iya. Menarik untuk Iya. dilihat untuk ini di ruang tamu atau di tempat-tempat yang banyak orang itu bisa dilihat. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Menarik bukan?